Bersyukur wan ilahi orang bahari bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, salatan taj'aluni biha abdan syakuran wa tartujukunni biha rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi biadadi ma inna lal ardi. Ya Allah, berilah salawat salam penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu orang syukur wan para hamba Allah. Suatu salawat yang menjadikanku hamba pandai bersyukur dan memberi rezekiku yang banyak, serta salawat untuk kulanyawan papadaannya sebanyak hitungan air di bumi. Bersyukur wan ilahi orang bahari bila dapat nikmat wan rajaki, nikmat ijat lahir di duniawi, nikmat imdad dijamin Allah hidup rezeki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal abidin, salatan ta'aluni biha abadan syakuran wa tarjukuni biha rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi main alal ardi. Tengah malam Nabi bangun sholat laili, ditanya Aisyah, bukankah kanda dijamin ilahi penghulu manusia masuk surgawi? Ujar Sidin, agar aku pandai syukur wan ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakir
syakirina wal abidin salatan taj'aluni biha abadan syakuran wa tarzuquni biha rizqan kasiran wa ala alihi wa sahbihi bi adadi ma'in alal ardi. Rajin ke pengajian orang bahari karena inya bersyukur wan ilahi ada guru nang masih mengingatkan diri duduk di pengajian demi ma'rifat ilahi. Allahumma salim ala sayyidina Muhammadin sayyidi syakirina wal wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajal majlis wa man anfaqa fi hajal majlis. Syekhul lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib Wasirul Asrar wa Itihaful Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa lumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan kepada kita. Pertanian yang kita tanam menjadi berkah. Anak-anak yang kita hidupi selama ini menjadi berkah bagi mereka, berkah bagi kita. Mudah-mudahan rumah tempat tinggal yang kita tempati diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan tubuh kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semestinya terjadi hilangnya segala penyakit dan kesusahan pada diri kita. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita dan memberkahi rezeki kita sehingga rezeki itu menjadi nikmat yang baik, menyampaikan kita kepada kebajikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan melalui saluran ini pula dihilangkan segala kesusahan kita, kegelisahan kita, kemiskinan dan kefakiran kita, kesusahan kita dalam menggapai cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Li hormati li ashabil mudaris li Syekh Guru Tarmiji, Guru Mulyadi, Guru Aini, Guru Johan, Guru Rudi, guru-guru yang lain yang hadir di sini, para bapak-bapak sekalian, anak-anak muda, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu nang masih bujangan-bujangan, ibu-ibu nang janda, ibu-ibu sekalian, tua dan muda, bahkan anak-anak. Mudah-mudahan pian semuanya menjadi ahli surga tanpa hisab. Tanpa hisab maksudnya tidak lagi dicerca oleh pertanyaan-pertanyaan masalah macam-macam di akhirat kelak, tapi langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dihitung lagi. Amin ya rabbal alamin.
Maka dengan demikian itulah kita peduli atas agama itu. Kita peduli dengan Allah Azza wa Jalla dalam hidup kita. Minggu kemarin Syekh mengatakan dalam Futhul Gaib, orang itu bisa sabar, bisa ridho, dibuktikan dengan banyak sukutnya, diamnya. Namun diamnya itu di jiwanya menggema, memuji Allah Azza wa Jalla, tanpa sedikit pun iktiraf kepada Allah, tanpa sedikit pun protes kepada Allah, tanpa sedikit pun mengeluh kepada Allah, apalagi jauh pada dirinya berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Seberapapun susahnya hidup ini, seberapapun kemiskinan yang terjadi pada diri kita, seberapapun banyaknya hajat-hajat kita belum dikabulkan oleh Allah, hati kita tetap senang, gembira kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita tetap ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pian menjadi orang-orang terpilih di antara orang-orang terpilih, orang-orang yang mukhtar, yang dipilih Allah menjadi kekasih-kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa maruya an Atha ibni Abbas radhiyallahu anhuma, berkata yang semua itu diriwayatkan daripada Ibnu Atha, daripada Atha ibnu Abbas, anaknya Abbas radhiyallahu anhuma, kedua-duanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama ana radipu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang atau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isqalali, dia berkata kepadaku, ujar Abbas, ya gulam, wahai anakku, wahai anak, karena Abbas masih anak-anak. Ya gulam, ihfazillah yahfazuka, peliharalah Allah, yahfizuka, Allah akan memeliharamu. Maksudnya memelihara Allah, peliharalah perintah-perintah Allah, jangan ditinggalkan, maka bila itu kamu akan dipelihara oleh Allah hidupmu. Tapi bila kamu mengabaikan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, kamu juga akan diabaikan oleh Allah, kamu ditinggalkan oleh Allah, atau dibiarkan Allah dalam hidupmu. Kayak apa dibiarkan oleh Allah itu? Sekalipun mungkin si hamba ini kaya si hamba ini, bininya selingkuh, sakit hati enggak sih Din? Sakit hati, menangis kemana? Kalau ada menangis karena Allah membiarkan, terserahnya, akhirnya mencari kawannya nang lakian nih, lalu akhirnya balas dendam juga kesana kemarinya berselingkuh. Nah kacau dah rumah tangganya jadinya, iyalah. Nah karena Allah membiarkannya. Adapun orang-orang yang Allah tidak biarkan kepadanya, ditetapkan Allah lah hatinya tetap tenang, tidak gelisah. Ada juga gelisah, mengadu dia kepada Allah, menangis jiwanya, mungkin menangisnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ihfazillah, peliharalah Allah, tajiduhu amamaka, engkau akan menemukan Allah di hadapan. Maksudnya bila engkau memelihara perintah, menjauhi larangan Allah, apalagi mengerjakan sunat, maka Allah akan hadir di hatimu. Masya Allah, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa iza sa'alta fas'alillah, bila kamu meminta kepada Allah, fasta'illah, mintalah langsung kepada Allah. Apa saja kamu bebas, karena kamu sudah melaksanakan perintah dan larangan Allah. Tidak terjadi lagi rasa malumu di hadapan Allah. Karena kalau kita banyak banyak kekurangan, banyak tidak meninggalkan kewajiban dari Allah, bertopang dosa dengan hidup hari-hari ini, maka kita malu berdoa kepada Allah, itu meminta kepada Allah. Fas'alillah wa ijasta'anta fasta'in billah, bila kamu meminta fasta'in billah, iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Jaffal qalam, sudah keringlah pena itu, bima huwa kain, akan apa yang ada sudah di sini. Maksud kering itu tidak ada lagi Tuhan tuh menulis bahasa tentang takdir hidup manusia ini, tidak ada lagi, sudah tetap, sudah tidak berubah-ubah
sampai kiamat, sampai langit runtuh, tidak ada perubahan atas ketetapan Allah kepada hidup ini. Jadi banyak ibu yang pahami makna kekuasaan Allah, kudrat Allah Azza wa Jalla. Gulam, wahai anakku, ajar Rasulullah, walau jahadal ibad. Ini anak bukan anak kandung, bukanlah anak dalam arti orang yang muda ya. Nah, itu maksudnya. Walau jahadal ibad, ya Rasulullah, andaikan seorang hamba itu berjuang habis-habisan, beikhtiar, ayyan pauka, untuk memberi manfaat kepadamu, temanmu berjuang sungguh-sungguh, ayahmu bersungguh-sungguh menolongi kamu, memberi manfaat kepadamu, misalnya terhadap anaknya nih, bisain, lam yakuthullah, maka orang itu tetap tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu. Masya Allah. Jadi biar kayak apa hidup ini sudah kering dah, nih kolam nih, siapa aja memberi manfaat kepada kita tidak akan bermanfaat bagi kita, nol. Kalau Allah menetapkan tidak memberi manfaat bagi kamu, laka lam yukaddiru alai, selama tidak ditakdirkan oleh Allah terhadapnya. Ini nih keyakinan nih, termasuk keyakinan ya kemarin, api tidak panas, namun dia panas karena dipanaskan oleh Allah, dibakar oleh Allah. Tapi kita tidak tahu, karena di dalam api itu ada kekuasaan Allah aja wajalla. Ada terjadi tidak panas api itu, itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kada usah bakal karasan. Nah, ya kalau semalam aku suruh sekolah, ini sekarang tidak sekolah lalu bungol, yaitu tanggung sorangan akibatnya gara-gara tidak sekolah lalu bungol. Nah, kosor kalau itu keras kelak, tidak begitu juga. Banyak kayak orang tidak sekolah, pintar Jasidin, maka pintar pada abahnya mencari duit. Ya kah? Nah, yang seperti saya katakan kemarin, banyak di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, maaflah, orangnya tidak sekolah tinggi, ada yang lulusan SD, ada yang tidak lulus SD. Rupanya 2 tambah 2 itu kada dapat, maka ada sekolah SD kayak apa lulus. Menghitung 1 sampai 10 aja tersalah sih Din. Sekali menghitung bisa aku bisa ajar lebih pada 10 menghitung ya, 1, 2, 3 sampai 10. Mbak tuh apa 10 jar cek ndoy jar as jar. Nah iya, mana itu nang bisa, tapi sidin sugi. Jadi bukan ikhtiar manusia kita agungkan, jangan. Ikhtiar usaha kita ini kita lakukan aja, apa nang diberi Tuhan bisa lakukan. Ya bila terbuka tuh Masya Allah, berjualan di peujungan gang, di dalam gang bisa aja rame. Iyalah, nang di tengah jalan berjualan, kada mau rame, kenapa guru jadinya di tengah jalan, di ranjau orang aja. Ya kalah. Nah itu masalahnya. Walau jahadal ibad, andaikan manusia berusaha ayyadurukan bisyai'in, untuk memudaratkan, lam yakuthullah, Allah tidak menetapkan atas demikian alaika, lam yukaddiru alaihi, tidaklah akan terjadi. Jadi siapa aja guru ulun nih, batis ulun ini sakit terus, bisa ulun di parang maya orang, bisa ulun diguna-gunai orang lain. Ingat akan ini, kalau siapapun memarang maya, siapapun meneluh, mengguna-gunai seluruh dunia, bertambahi lagi seluruh jin-jin dan manusia berkumpul untuk menganiaya pian, untuk menyihir pian, tidak akan pernah bisa terjadi bila tidak ditetapkan Allah. Jadi apa yang sudah terjadi saat ini memang ini ketetapan Allah. Batis sakit itu memang ketetapan Allah. Tidak usah mencari itunya, yang dicari apa? Angkat tangan berdoa, ya Allah sembuhkan ya Allah, Allahumma spini. Atau doanya Allahumma a'udzubika min syarri nafsi was syarri ma ajidu wa jiru isfini. Karena habis kita bacalah isfini, ya Allah sembuhkan aku, isfini.
ya syafi ya kafi isbini. Baca. Nah, hilang. Nah, didoakan kayak doa sembuh selesai tanpa bersangka-sangka bisa disihir orang nih ya. Anda usah. Memang ada penyakit itu kemarin sudah kita kaji, ternyata bagian dari penyakit itu ada dosa yang terselip pada diri kita minta maaf, minta ampun kepada Allah, salah satu cara bagaimana dosa itu hilang. Nah, ini hadis Nabi. Fa inis tata'ta antu amilan nas bisidki wal yakin pa'mal. Jika engkau mampu ya Rasulullah antu amilan nasuk untuk beramal kebaikan kepada manusia bisidki wal yakin, dengan kejujuran, dengan keikhlasan dan yakin, pa'mal, beramallah kamu, baiki manusia dah, nggak usah mencari budi balas budi orang, nggak usah mencari-cari balas budi dia. Bila berbuat baik sudah yakin ikhlas kepada Allah, nggak usah berharap budi. Sebab paling budi kada sekolah juga. Budi kada sekolah juga ya lah bola. Nah, sebab paling ya lah. Ini pelajaran ini budi masih lah di sekolah SD tuh. Hah? Ini Palu ini beli kampung Kalabio, pas beli kampung di Kalabio tuh. Soalnya ada ini siapa nih Japaloy? Asal kada pernah melihat aku dulu dah Japaloy. Kami ini jar orang nang baru tuh, kami ini keturunan Arab pang, kami ini jar. Arab mana jar, muanya aja lain Arab Japaloy. Ini jar kalau ini nah jar nang satu tuh aku jar nang satu tuh lain garbus lain sirawin lain nih. Aku aja nang sikong nih. Aku nih Arabnya tapi Arab negara jar. Buah Japaloy nang mesti Arab. Ikam bang jar. Aku Arab kandangan jar nang sikong. Wah iya ini orang sini juga Japaloy. Situ bang siapa jarnya kada kenal Japaloy. Aku Japaloy Arab maklum Japaloy. Nah terpotong kisah lah Arab maklum Japaloy. Jadi kalau manusia tidak tahu balas budi dengan kita, ndak ada soal. Namanya apa itu Arab maklum. Karena manusia memang tidak bisa memberikan manfaat. Yang bisa memberikan manfaat itu hanyalah Allah. Nah itu hakikat tuh pelajaran hakikat tuh. Hakikat ini perlu juga ditekankan supaya kita ingat, karena ini adalah batinnya, mutiaranya dari syariat itu. Mutiaranya syariat itu. Mutiara. Fa illam tastati, jika kamu tidak mampu berbuat kebaikan atau berikhtiar untuk kaya kah? Termasuk kan berikhtiar untuk berusaha sugih, jadi kaya kayak orang, enggak apa-apa. Fa innas sabra, karena sesungguhnya sabar itu alama takrahu khairan kasiran, semua itu sudah ada aturannya. Khairan kasiran itu adalah kebaikan bagi kamu, maka dihitunglah di situ khairan kasiran, kebaikan yang banyak. Jadi bila kita tidak bisa berbuat baik banyak kepada orang, khairan kasiran, kita ya itulah khairan kebajikan yang banyak. Melihat nasi padang kurang 1000 jemaah lebih 1000 tetap nasi padang itu ada ya apa hendak kuturuti juga kada kawa kita menuruti kan ngalih apa nang bisa sabar ya, kita tidak bisa bersedekah. Ada bisi wadah di rumah 5 biji bawa ya wadah 5 buting. Nah, andak dihiga ke kawanan makanan berlima nang kawan dihiga nih sambil pengajian melatup kacang kelotok. Nah si itu ya bisa ya kah. Nah apa? Kada bisa bisi juga nang kakak itu tuh udah jadi masalah. Mendoakan mudahan nang bisi masakan Padang nih makin bertambah rezekinya. Makin gondol lagi bungkusannya. Iya kala nang kayak itu. Bisabri, itulah sabar yang sesungguhnya. Bersangka baik kepada Allah aja wajalla subhanahu. Wa'lam anna nasra bisabri wal farji ma'al karbi. Ketahuilah kata Nabi,
Sesungguhnya pertolongan Allah itu ada bisobri, karena kesabaran kalian, wal parji, dan kegembiraan kalian, ma'al karbi, bersamaan dengan musibah itu datang, kesulitan dalam hidup. Jadi pertolongan Allah itu ada pada saat di sini pada saat kita sabar dan gembira, maka kesulitan itu akan hilang. Atau bahasa lain, pertolongan Allah itu datang karena kita berbuat sabar, ya kah? Wal farji, dan gembira, artinya gembira tidak ada beban kita. Ya sudah, sabar itu tidak ada beban lah kalau bisa. Nah kalau bagus lagi itu ridho. Kalau ridho itu pasti tidak ada beban dah. Tapi kalau sabar tuh masih mungkin ada beban. Makanya perlu parji, gembira hati. Nang paling bagus bisobri war ridho. Cuma ridho tuh susah. Apa? Susah bini pian tuh meninggalkan beli kampung pian, sakit hati kada pian. Hati kok pusut dada ya kalak. Seminggu, 2 minggu kada sing bulik juga, 3 minggu kada sing bulik juga, kemana bini nih jar? Nah, bingung. Bisobri sabar. Wal parji gembira ya kalah. Nah, beribadat kah, berzikir kah, bahwa ingat wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, kayak itu diamalkan jarse. Payan bagi likulli mu'min ayyaj'ala hajal hadis mir'ata liqalbi. Kalau bisa ini menjadi cermin bagi hati seorang mukmin, mengerti tentang takdir Allah, segala sesuatu sudah ditentukan Allah, kada usah lagi pindah macam-macam. Fi jami'i harakatihi, di semua gerak kehidupan ini tidak lain ada af'al Allah aja wajalla, termasuk nasib dan hidup kita Allah yang menentukan. Kita hanya disuruh oleh Allah berusaha, namun usaha itu belum tentu berhasil. Hasil dan tidaknya itu ketentuan Allah aja wajalla. Itulah orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah aja wajalla jarsa subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat hikmah di dalamnya. Dan saya minta maaf atas segala kekurangan saya, baik sadar ataupun tidak sadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud ya Fa'ala lima yurid, agnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwa, ya mughni ya fatah ya basit ya wahab, ya rahman ya wasi ya roja kalima yurid, as'aluka rizqan kasiran wa ginaan wa wasi'an wa midraran wa mubarakan, ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud